Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji cara beribadah, ibadah al-jima'ah bersama istri. Bagaimana cara-caranya dan juga bagaimana kaidah-kaidahnya dan juga bagaimana posisinya, posisi yang luar biasa. Mari kita simak selengkapnya. Kita akan mulai terkait dengan posisinya, di atas atau di bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Antakuna ada almar'atu istri fil qimmati, berada di puncak, berada di atas. Ij'ali, jadikanlah olehmu zaujaki, pada suamimu. Yastalqi, ia terlentang ala dhahrihi, di atas pundaknya atau di atas punggungnya. Kuni anti bil a'la, kuni jadilah engkau, anti kamu, bil a'la, berada di atasnya. Ma'at tarkizi, seiring hal itu, at-tarkizi berkonsentrasi. Aktsara, lebih, artinya lebih berkonsentrasi. Ala huzi jismiki, ala huzi, untuk menggoyangkan, menggetarkan, jismiki, tubuhmu, zahaban, ke depan, wa iyaban, dan ke belakang. Badalan, sebagai ganti, min muhawalati ta'arjuhi, min muhawalati, dari berusaha, at-ta'arjuhi, mengangkat, li'a'la, ke atas, wali asfala, dan menurunkan ke bawah. Hadzal wat'u, adapun posisi ini, mufaddalun, adalah diutamakan, likatsirin, bagi beberapa, minas sayyidati, dari sekian kaum istri. Li'annahu, karena sesungguhnya posisi ini, yamnahuhunna, memperkenankan, memberikan, hunna, kepada mereka, tahakkuman, pengontrolan, kamilan, yang sempurna, fi watirati, pada cara, wazawiyati, dan sudut, wa mustawa tahfizi, wa mustawa, dan level at-tahfizi, perangsangan, fil mahbali, pada apem atau misfi. Jadi pada posisi ini sang istri bisa fokus untuk mengarahkan ke sudut mana, ke cara yang bagaimana dalam meningkatkan pembangkitan pada apemnya atau al-mahbal misfi. Wahunaka, di sana, kathirun, beberapa, minal harokati, beberapa pergerakan, allati yumkinu qiyamuha, yang dapat ia lakukan, fi hadzal wat'i, dalam posisi ini, ma, pergerakan, yaj'aluhu, yang menjadikannya, mumti'an, memberikan keenakan, wa syadidat tanawu'i, dan lebih beragam. Dalam melakukan ibadah sholat, kadang imam bersama makmumnya bisa bergantian, bisa tukar posisi. Kadang imamnya jadi makmumnya, kadang makmumnya jadi imamnya, asalkan memenuhi syarat dalam urusan ibadah sholat. Begitu juga dalam urusan melakukan ibadah al-jima'ah. Kadang suami itu ada di depan, kadang juga istri di belakang. Begitu juga kadang ibadah itu malah dimodel atas bawah atau sebaliknya. Tapi perlu diingat, dalam melakukan ibadah al-jima'ah ada beberapa kaidah yang menjadi panduan kita dalam melakukannya. Apa saja itu? Mari kita simak kaidah-kaidah dalam melakukan al-jima'ah. Al-qaidatul ula, kaidah yang pertama, al-qaidatu, kaidahnya, at-tatayyubu, menggunakan parfum, qabla al-jima'i, sebelum melakukan ibadah al-jima'i. At-tafasilu, adapun rinciannya, fafis sahihaini, dalam hadis Imam Bukhari Muslim, min hadis Aisyah, dari hadisnya Siti Aisyah radhiyallahu anha, qalat, ia berkata, kuntu, ada siapa aku, katanya Sayyidatuna Aisyah, utayyibu, pernah memakaikan wewangian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fayatufu, lalu Rasulullah mendatangi, ala nisaihi, pada istri-istrinya. Summa yusbihu, dan pada pagi harinya, muhriman, beliau mengenakan pakaian ihram. Yandahu tiban, keadaannya wangi semerbak. Wallahu a'lam, Allah maha tahu.
Kemudian kita masuk pada kaidah yang kedua. Al-qa'idatu tsaniyatu, kaidah yang kedua, al-qa'idatu kaidahnya mula'abatu mencumbu az-zaujati istri. At-tafasilu rinciannya mula'abatu zaujati, mula'abatu mencumbu az-zaujati istri. Qabla al-jima'i, sebelum melakukan ibadah al-jima'i. Litanhadha, agar bangkit syahwatuha, syahwatnya. Fatanalu, lalu ia mendapatkan minal ladzati, kenikmatan, ma kenikmatan yanalu, yang didapatkan oleh sang suami. Wallahu a'lam, Allah Ta'ala maha tahu. Kita lanjut pada kaidah yang ketiga. Al-qa'idatu tsalitsatu, kaidah yang ketiga. Al-qa'idatu kaidahnya ma doa yuqalu, yang diucapkan, dipanjatkan indal jima'i, ketika melakukan ibadah al-jima'i. At-tafasilu rinciannya rawa meriwayatkan Al-Bukhari, Imam Bukhari, wa Muslimun, dan Imam Muslim. An Ibni Abbasin, dari sahabat Abdullah bin Abbas, qala, ia berkata, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lau anna ahadakum, andai saja sesungguhnya salah satu di antara kalian, idza arada, jika menginginkan, ayatiya, mendatangi, ahlahu, pada istrinya, qala, ia berdoa, bismillahi Allahumma jannibna syaitana wa jannibis syaitana ma razaqtana. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah, Allahumma, wahai Allah, jannibna, jauhkanlah kami, asyaitana, atas syaitan, wa jannib, dan jauhkanlah asyaitana, syaitan, ma, atas sesuatu, rozakta, yang telah engkau memberikan rizki, na, kepada kami, ya maksudnya anak yang ada di rahim istri. Itu dimintakan kepada Allah agar dijauhkan dari syaitan. Fa innahu, karena sesungguhnya, iyuqaddar, jika ditakdir, jika dipastikan, bainahuma, antara suami istri, waladun, anak, fi dzalika, di waktu itu atau dalam kondisi itu, lam yadurruhu, maka tidak membahayakan, hu, kepada sang anak, syaitonun, apa syaitan, abadan, selama-lamanya. Jadi doa ini termasuk doa yang ma'thur, doa yang dianjurkan ketika melakukan ibadah al-jima'. Paham ya? Ini perlu dihafalkan. Kalau tidak hafalkan tidak baik, apalagi para pengkaji channel Ma'had At-Tamimi ini. Wallahu, Allah a'lamu, lebih tahu. Untuk rekan-rekan yang ingin menyimak kajian yang lain, bisa dicek pada playlist channel ini, channel Ma'had At-Tamimi. Ada banyak kajian, ada kajian kitab Ihya Ulumuddin, Fathul Izar, Qurratul Uyun, Asrarul Jima', dan kitab yang lain. Semoga bermanfaat, amin ya rabbal alamin.